Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mercu Bakti Jaya semuanya, dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali acara ini, izinkan saya berpantun ya, Sobat MCB. Kalau mau, boleh tulis di kolom komentarnya cakep, oke? Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa ke Jembatan Situ Nurbaya. Kami ucapkan selamat datang di podcast resmi Universitas Mercu Bakti Jaya. Oke, podcast ini merupakan wadah di mana kita bisa berbincang-bincang santai, namun tetap penuh makna untuk menjelaskan tentang pendidikan, edukasi, ya, ataupun masa depan dan karir dari teman-teman semuanya. Baik, pada podcast kali ini saya Eza yang insya Allah akan memandu jalannya acara podcast kita. Tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau merupakan pionir atau pengembang dari 2 program studi yang ada di Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya, yaitu program studi logistik program sarjana dan program studi pendidikan khusus program sarjana. Nah, tentunya buat kamu nih yang bingung milih jurusan apa ya yang cocok untuk saya. Nah, bagi kamu yang punya cita-cita di bidang kelogistikan atau yang pingin jadi pendidik hebat untuk anak-anak istimewa atau anak-anak luar biasa, wajib banget nih pantengin sampai habis, oke? Nah, mari kita sambut narasumber luar biasa kita, Dekan Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya, yaitu Ibu Mitayani, SSIT MBiomed PhD. Nah, MCB Lovers, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita saling sayang, mari kita saling berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Ibu Mitayani, SSIT MBiomed PhD, atau yang akrab kita sapa dengan Ibu Mita. Nah, beliau ini dengan background pendidikan akademi keperawatan pada tahun 1993. And nice to know, beliau merupakan alumni angkatan pertama dari Mercu Bakti Jaya. Betul sekali ya, Bu ya? Dan pendidikan terakhir beliau adalah sebagai Doctor of Philosophy di Lincoln University of Malaysia. Nah, dan tentunya selain sebagai dosen atau tenaga pendidik, beliau juga sangat aktif di dunia penelitian, riset, dan publikasi, serta banyak sekali pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita. Benar sekali ya, Bu? Iya, betul. Dan beliau juga aktif dalam organisasi Pembinasia dan PPNI Sumatera Barat. Nah, MCB Lovers, sepertinya sudah banyak nih yang kepo mengenai Fakultas Sosial dan Bisnis dari Universitas Mercu Bakti Jaya. Di sini kita akan kupas secara tuntas bersama narasumber kita. Kita mulai terutama dari visi. Nah, apa sih visi dari Fakultas Sosial dan Bisnis itu sebenarnya, Ibu? Kalau visi dari Fakultas Sosial dan Bisnis ya yang ada di Universitas Mercu, selain berkarakter dan kompetitif tentunya ya, karena universitas kan memiliki visi berkarakter visi dan universitas kompetitif ya, Bu ya. Nah, kita punya spesifik visi kita yaitu Sociopreneur Sustainability. Oke. Seperti apa itu maksudnya, Bu? Sociopreneur Sustainability. Ya, Sociopreneur Sustainability itu kita ingin nanti lulusan kita itu kita melahirkan lulusan yang memiliki nilai-nilai sosial, kemudian juga jiwa kewirausahaan, dan itu kita harapkan berkelanjutan gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Semoga nanti memang tercapai dengan lulusan-lulusan kita ya, Bu. Amin. Nah, kalau di Fakultas Sosial Bisnis sendiri itu kita ada berapa program studi, Bu? Untuk saat ini, karena kita memang universitas baru terbentuk di Januari ya, MCB Lover ya. Nah, itu kita masih punya 2 program studi, sarjana logistik dan yang satu lagi adalah sarjana pendidikan khusus, artinya program sarjana pendidikan khusus ya, yang untuk kita. Untuk kita saat ini ya, Bu ya, baru ada 2 program studi. Ada program studi. Nah, MCB Lovers tadi sudah dijelaskan ada 2 program studi di Fakultas Sosial dan Bisnis, yaitu program logistik program sarjana dan program studi pendidikan khusus program sarjana. Nah, mungkin banyak nih, Bu, netizen yang menanyakan, sebenarnya itu udah terakreditasi belum sih? Nah, apa ya akreditasinya? Nah, mungkin itu jadi pertanyaan sepertinya, Bu. Ya, seperti kita paham ya, MCB Lover, kalau program studi yang baru, nah tentu akreditasinya
masih akreditasi sementara ya, yang saat ini diberikan ya, Bu, ya? yang saat ini masih diberikan akreditasi sementara, yang artinya kita saat ini sedang mengajukan reakreditasi. Oh, berproses lagi. Sedang berproses lagi untuk reakreditasi, karena memang secara regulasinya kalau untuk program studi baru itu kita sudah dapat akreditasi yang baik. Jadi kalau dikatakan dengan status akreditasi kita sudah baik dan kita tentunya ingin meningkatkan. Nah, itu diberikan jangka waktu itu dalam 2 tahun ini, makanya tahun depan kedua program studi nanti akan melaksanakan reakreditasi. Nah, gitu. Dari lembaga berarti kita sudah dapat akreditasi baik dan saat ini itu sudah bagus sekali sebenarnya ya, Bu. Sudah Karena memang akreditasi langkah awal gitu. Kita sudah terakreditasi ya. Alhamdulillah. Untuk kedua program studi. Iya, jadi nggak perlu ragu lagi nih netizen ya, Bu ya. Ini betul. Terakreditasi tidak sih ya. Mungkin salah satu yang menjadi hal yang ditakutkan, takutnya betul. Salah masuk jurusan yang nggak terakreditasi. Ya, karena itu akreditasi kan menjadi indikator yang penting ya untuk suatu program studi. Itu betul. Jadi akreditasi kita memang akreditasi yang diberikan khusus bagi program studi yang baru gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Nah, mungkin kita bahas secara agak mendetail nih, Bu. Ya, nah, kita bahas satu-satu mulai dari prodi logistik. Logistik kalau kita dengar itu apakah makanan, tentang barang, atau tentang apa? Nah, sebenarnya Bu, betul. Banyak sekali itu penasaran. Benar, ya. Karena kepikirannya itu bagi masyarakat ya, ini kalau secara umum prodi logistik itu kan identik nanti dengan kurir atau misalnya nih antar paket nih ke sana ke sini kan begitu ya. Nah, kita sebenarnya yang prodi logistik yang ada di kita itu spesifiknya ke logistik kesehatan. Nah, perlu diinformasikan juga ini bahwa prodi S1 logistik kesehatan itu untuk wilayah Sumatera itu adanya di Universitas Mercu Bakti Jaya. Satu-satunya? Ya, satu-satunya kita ya, Bu? Yang ada yang luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, kalau berkaitan tadi ditanyakan apa sih sebenarnya prodi S1 kesehatan itu, logistik kesehatan itu gitu ya. Nah, itu orientasinya memang arahnya ke kesehatan, baik mulai dari penerimaan barang, kemudian manajemen barang ya, pengelolaan barang yang ada di rumah sakit, termasuk juga obat-obatan yang ada atau logistik yang ada di rumah sakit yang berkaitan dengan obat-obatan. Gitu. Lebih ke logistik kesehatan ya, Bu ya. Ya, ini memang lebih spesifik ke kesehatan. Jadi ya tadi saya sampaikan ada berkaitan dengan pengelolaan obat. Nah, itu masuk juga di vaksinasi mungkin ya, Bu. Bagaimana supaya nanti obat atau barang-barang yang sampai ke customer itu dalam posisi layak pakai masih ya, Bu. Benar. Nah, berarti di program studi logistik kesehatan ada dipelajari tentang itu juga ya, Bu. Itu adalah termasuk salah satu kompetensi yang kita berikan ke mahasiswa. Nah, sehingga nanti ketika mereka ditempatkan di rumah sakit gitu ya, memanage atau mengelola logistik rumah sakit itu mereka udah siap pakai, insya Allah ya. Berarti cukup luas juga ya, Bu, cakupan dari logistik ini sebenarnya. Ya, betul. Selama ini mungkin kita agak terpakem dengan satu kata logistik, itu ngantar barang, kargo atau apa gitu mungkin ya, Bu. Atau misalnya ada bencana, mana nih logistiknya, berasnya ini macam. Betul sekali. Kepikirannya kan demikian ya. Ternyata memang cukup luas juga ini yang berkaitan dengan logistik kesehatan. Nah, sudah cukup terjawab ya MCB Lovers ya. Nah, mungkin juga banyak juga nih, Bu, yang kepo. Kita itu ada kerjasama nggak sih dengan industri atau nanti mahasiswanya ada dimagangkan nggak? Nah, memang betul ya, kalau untuk prodi logistik, untuk kita mempersiapkan siap kerja, tentu kita mengenalkan dengan dunia kerja ya. Yang nyatanya seperti apa. Ya, kita tentu udah banyak kerjasama ini, MCB Lover, kita juga kerjasama dengan beberapa instansi ya, yang berkaitan dengan logistik, seperti JNE, kalau kita di Sumatera Barat ya. Nah, ada beberapa industri yang sudah kita kerjasama, sehingga nanti harapannya mahasiswa kita yang khusus program studi logistik bisa kita magangkan di sana. Wah, luar biasa ya, Bu. Walaupun kita masih program studi yang baru dan memang termasuk langka di Sumatera Barat, logistik kesehatan ya, Bu. Satu-satunya logistik kesehatan yang ada di Sumatera Barat ini MCB Lovers.
sudah banyak nih kerjasama ya, menjalin kerjasama dan bermitra dengan berbagai industri dan juga lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang logistik. Iya, betul. Seperti itu ya, Bu. Karena memang spesifiknya kesehatan ya, yang fokus utama udah pasti kalau di rumah sakit itu kita udah banyak kerjasama, Rumah Sakit M. Jamil, kalau untuk di Sumatera Barat ya, rumah sakit pemerintah daerah itu bisa kita magangkan, kita turunkan. Ini yang di luar kesehatan, yang di luar rumah sakit, yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, karena kita fokusnya tadi memang ada di logistik kesehatan itu lebih ke kayak unggulannya ya, Bu, sepertinya ya. Memang kita belajar secara umumnya tetap ada kelogistikan, tapi juga mengarah ke kesehatan. Kesehatan spesifiknya adalah logistik kesehatan gitu. Nah, luar biasa sekali ya MCB Lovers ya. Dan tentunya setelah lulus dari sini banyak nih, Bu, peluang kerja dari lulusan logistik itu sebenarnya kemana? Apa hanya fokus ke rumah sakit kah? Atau memang yang tadi seperti Ibu sampaikan paket-paket kah atau bagaimana? Sebenarnya untuk peluang pekerjaan kan sangat luas ya. Setiap instansi itu pasti memerlukan kelogistikan lah ya. Mulai dari penerimaan barang, kemudian pengelolaan manajemen barangnya, pengiriman, kemudian pencatatan dan sebagainya ya. Ya, kalau untuk peluang pekerjaan, rumah sakit, instansi pemerintah, kemudian industri dan sebagainya itu kelogistikan memang sangat dibutuhkan. Jadi secara umum walaupun spesifiknya kesehatan, secara umum industri-industri yang perusahaan, nah itu bisa menggunakan lulusan-lulusan dari logistik kita. Wah, luar biasa, mulai terjawab nih ya MCB Lovers ya. Ternyata logistik itu tidak sesempit itu ternyata ya. Dan banyak juga walaupun kita bergeraknya dan fokus ke logistik kesehatan, ternyata daya tampung lulusan kita juga cukup banyak di era sekarang ya, Bu. Betul. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah sedikit terjawab mengenai program studi logistik ya. Dan kita beranjak ke program studi pendidikan khusus. Oke, yuk MCB Lovers. Kita ke program studi yang kedua di FSB, yaitu program studi pendidikan khusus. Nah, apa sih itu, Bu, pendidikan khusus itu? Apakah sama mungkin dulu dengan pendidikan luar biasa? Dan bagaimana sih fokus utamanya? Atau siapa sasaran kita sebenarnya, Bu? Ya, pendidikan khusus memang kalau dulu itu kan kita lebih mengenal ya. Iya, Bu. Sekolah pendidikan luar biasa ya, pendidikan luar biasa gitu. Kalau sekarang nama kita berubah menjadi pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini sasaran utamanya sebenarnya adik-adik yang dari SMA, dari SMK, umum ya, Bu? Umum, bisa juga sih melanjutkan pendidikan ke pendidikan khusus untuk program studi sarjana kita. Masya Allah. Dan apakah kita sudah bisa menerima juga yang dari inklusif gitu, Bu? Dari teman-teman? Nah, memang kalau kebijakan pemerintah untuk setiap program studi itu kan memang harus ya memfasilitasi atau memberikan kuota untuk para siswa yang memiliki keterbatasan, kebutuhan khusus lah gitu. Nah, kita pun memfasilitasi untuk itu gitu. Baik, berarti kita sudah memfasilitasi dan sudah berjalan juga. Iya, sudah berjalan. Ada mahasiswa kita khusus nih di pendidikan khusus itu yang memang disabilitas. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti tidak perlu ragu untuk masuk nih ya, Bu ya, atau memilih jurusan pendidikan khusus nih. Nah, kita punya keterbatasan misalnya ini untuk melanjutkan pendidikan. Karena kan untuk melanjutkan pendidikan itu adalah hak setiap manusia ya. Nah, makanya keluarlah setuju ya. Sangat setuju. Regulasi dari pemerintah kan juga memfasilitasi buat itu. Buat mereka. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa sih pentingnya prodi pendidikan khusus, terutama khususnya bagi kita di Sumatera Barat gitu? Untuk Sumatera Barat sendiri sebenarnya untuk program studi sarjana pendidikan khusus ya, itu masih ada beberapa institusi. Kalau untuk negeri itu ada di Universitas Negeri Padang. Kemudian yang untuk swasta ada di Askia dan kita juga yang punya prodi pendidikan khusus. Jadi untuk wilayah Sumatera itu ada 3 program studi yang pendidikan khusus. Nah, selain itu, kenapa kita penting untuk pendidikan khusus? Kalau kita lihat, nah sekarang ini kan komunitas disabilitas itu kan meningkat ya, jumlahnya meningkat gitu. Sementara untuk pendidiknya sendiri itu masih terbatas dengan rasio komunitasnya.
Nah, sehingga memang harapannya pendidikan khusus ini melahirkan pendidik yang akan mendidik komunitas disabilitas. Nah, Masya Allah ya. itu menjadi alasan kita bahwa pendidikan khusus ini prodi yang penting untuk khusus Sumatera Barat lah, dalam lingkup kecilnya ya. Iya. Nah, begitu. Oke, Bu, berarti nanti dari harapan kita dengan adanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan di tempat kita di program studi pendidikan khusus, ini bisa membantu mencukupi kuota atau rasio dari pendidik untuk teman-teman yang disabilitas ya, sangat ramah disabilitas sekali ya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri tantangan dan peluang karir seperti apa sih nanti untuk lulusan yang dari PKH ini, Bu? Kalau untuk program studi pendidikan khusus yang di Universitas Mercu Bakti Jaya ya, itu kan memiliki keunggulan edupreneur. Nah, edupreneur itu kalau kita maknai selain nanti bisa sebagai pendidik ya di sekolah-sekolah luar biasa. Nah, kita juga bisa melahirkan, harapan kita bisa melahirkan lulusan yang berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan. Nah, itu yang kita harapkan nanti yang berkaitan dengan pendidikan khusus ini. Atau bahkan mungkin bisa seperti membuka peluang kerja juga ya, Bu ya? Ya, betul, peluang kerja sendiri ya yang berkaitan dengan apakah punya klinik khusus yang terkait dengan disabilitas. Nah, itu kita bisa dikembangkan berarti ya, Bu ya. Ya, betul. Berarti tidak hanya sebagai pendidik di anak-anak yang atau teman-teman komunitas disabilitas, tapi juga dengan edupreneurnya yang sebagai unggulannya tadi, itu bisa membuka peluang pekerjaan sendiri. Ya, nah, berarti diajarkan untuk mandiri lulusannya nanti ya, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, Ibu, sepertinya masih banyak nih di antara adik-adik kita yang mungkin lulusan dari SMA, SMK, dan sederajat, itu ada yang masih galau nih menentukan jurusan apa sih yang cocok untuk mereka. Apakah nanti cocoknya di logistik atau di PKH? Nah, seperti apa menurut dekanat sendiri, Bu? Ya, bagi adik-adik yang ingin mencapai karir ya yang global, kemudian dibutuhkan oleh berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun di swasta, ya itu cenderung kita ke prodi logistik. Oke, lebih ke arah program studi logistik ya, Bu, ya. Yang Tapi hobi dengan tantangan. Hobi dengan tantangan. Tapi kalau memang kita memiliki jiwa empati yang tinggi, kemudian care ya, kemudian peduli, nah mungkin kita lebih mengarah ke pendidikan khusus. Oke, nah jadi nggak perlu galau-galau lagi nih ya MCB Lovers, karena keputusan hari ini akan menentukan 5-10 tahun ke depan nih untuk adik-adik kita ya, Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, baik Ibu, dari dekanat sendiri sebenarnya apa sih harapan jangka panjang bagi lulusan kita nanti sebelum diterjunkan ke masyarakat atau mungkin ke dunia pekerjaan? Seperti apa, Ibu? Harapan kita dari fakultas ya untuk kedua program studi ini, selain mereka atau lulusan kita itu siap kerja di lapangan ataupun di dunia industri, mereka itu mempunyai nilai, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, jiwa-jiwa yang berkarakter kewirausahaan, dan jiwa yang peduli dan siap berkontribusi untuk masyarakat. Amin, nah, itu harapan kita di fakultas. Amin, sesuai dengan visi dan misi tadi juga ya, Bu ya. Nah, luar biasa sekali. Visi-misi di fakultas kita. Masya Allah ya. Dan tentunya semoga nanti harapan ini memang ditopang di bahunya lulusan-lulusan kita, betul, ya Bu ya, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Tidak hanya di Sumatera Barat ya, Bu. Bahkan Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri. Nah, luar biasa sekali. Nah, nggak terasa nih Bu, sudah hampir di ujung acara kita, Bu. Nah, apa boleh nih Bu, satu kata yang menggambarkan Fakultas Sosial dan Bisnis. Nah, Ibu pilih kata-kata apa? Satu kata ya? Iya. Satu kata. Satu kata untuk closing statement ya. Ya, dan FSB yang menggambarkan FSB. Apa yang sudah kami lakukan, yang kami kerjakan di fakultas, harapan kami memiliki dampak, berkontribusi baik ke masyarakat maupun ke masa depan. Oke, berarti satu katanya adalah berdampak ya Bu. Wah, luar biasa sekali, dan Masya Allah Ibu, Alhamdulillah
Terima kasih sekali lagi atas Sama-sama. kehadiran Ibu ya. Dan ternyata kita sudah berada di penghujung episode kali ini nih, MCB Lovers. Nah, MCB Lover, Masya Allah, luar biasa sekali nih perbincangan kita hari ini dengan narasumber hebat kita dari Dekan Fakultas Sosial dan Bisnis. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Sama-sama. Ibu, ya Bu. Terima Ya. kasih, semoga sehat selalu. Amin. Dan dengan adanya perbincangan kita tadi, semoga semua pertanyaan-pertanyaan dan kegalauan para netizen itu bisa terjawab. Nah, tentunya semoga episode kali ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk kamu-kamu yang masih galau dalam mencari jurusan yang gak cuma keren, tapi juga punya masa depan yang cerah dan berdampak seperti yang disebutkan sama Bu Mita tadi. Oke, MCB Lovers, jangan lupa ikuti terus dan subscribe YouTube dari Mercu Bakti Jaya. Kamu juga bisa like dan kirim komen-komen terbaik kamu. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Universitas Mercu Bakti Jaya dengan @universitas_mercu-bakti-jaya. Nah, tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini. Semoga dapat memberikan insight yang positif untuk pendengar semuanya dan khususnya para calon mahasiswa. Terima kasih juga MCB Lovers sudah menjadi bagian dari berbagi energi positif kita pada hari ini. Saya Eza. Saya Mita Yani. Nah, kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi pada episode-episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.